Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Makarim. Saya mahasiswa RPL dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tema di mata kuliah Ilmu Pendidikan yaitu tentang tokoh-tokoh pendidikan. Saya harap dengan presentasi ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Seiring perkembangan zaman, konsep dan praktik pendidikan mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh pemikiran para tokoh pendidikan dunia. Tokoh-tokoh pendidikan tidak hanya berkontribusi dalam aspek teoritis, tetapi juga memberikan landasan filosofis dan praktis yang relevan dengan kebutuhan sosial, budaya, dan juga kemanusiaan. Oke, pada presentasi kali ini akan dibahas yang pertama yaitu tentang tokoh yang bernama Ki Hajar Dewantara, bagaimana pandangan beliau tentang pendidikan. Kemudian yang kedua ada Paulo Freire, kemudian yang ketiga ada John Dewey, kemudian yang keempat ada Johann Heinrich Pestalozzi. Dan kita lanjut ke pembahasan inti. Yang pertama kita akan membahas tentang tokoh yang bernama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan anggota keluarga kerajaan Yogyakarta yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, yang lahir pada tanggal 12 Mei 1889. Adapun dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengajukan beberapa konsep pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu yang disebut dengan Tripusat Pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan keluarga, yang kedua pendidikan dalam alam perguruan, dan yang ketiga, pendidikan dalam alam pemuda dan masyarakat. Selain Tripusat Pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan ajaran Trikon. Dan selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menggunakan sistem Among sebagai perwujudan konsepnya dalam menempatkan anak sebagai sistem dalam proses pendidikan. Dengan menggunakan prinsip ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Dan kita lanjut ke tokoh yang kedua yaitu tokoh yang bernama Paulo Freire. Paulo Freire merupakan tokoh pendidikan yang sangat kontroversial dari Brazil. Beliau lahir pada tanggal 19 September 1921 dan meninggal pada 2 Mei 1997 di Sao Paulo karena serangan jantung. Dalam pendidikan, Paulo Freire beranggapan bahwa pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang berorientasi pada pengenalan realitas diri manusia. Karena manusia adalah penguasa atas dirinya sendiri, karena fitrah dari manusia adalah merdeka dan menjadi manusia yang bebas dari situasi-situasi yang menindasnya. Dan inilah tujuan akhir dari filsafat humanisme dari Paulo Freire. Tujuan pendidikan menurut Paulo Freire adalah meliputi pendidikan untuk penyadaran, pendidikan kebebasan, dan juga pendidikan untuk humanisasi. Paulo Freire juga dikenal sebagai tokoh dari aliran yang disebut dengan aliran humanisme. Kemudian kita lanjut ke tokoh yang selanjutnya yaitu John Dewey. John Dewey dikenal sebagai penganut aliran pragmatisme. Ia dilahirkan di Burlington, Amerika pada tanggal 20 Oktober tahun 1859 dan meninggal pada tanggal 1 Juni 1952 di New York. Adapun pandangan John Dewey tentang pendidikan, yaitu pendidikan adalah suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut tentang pikir atau intelektual, kemudian maupun daya perasaan atau emosional, menuju ke arah tabiat manusia dan manusia biasa. Kemudian pendidikan sebagai penata ulang atau rekonstruksi aneka pengalaman dan peristiwa yang dialami dalam kehidupan individu, sehingga segala sesuatu yang baru menjadi lebih terarah dan bermakna. Dalam penjelasan yang lain, dijelaskan juga bahwa pemikiran John Dewey tentang pendidikan menekankan pentingnya pengalaman nyata, pendekatan demokratis, dan keadilan sosial yang menciptakan pembelajaran yang relevan dan bermakna. Kemudian beliau juga berpendapat bahwa belajar harus dititik beratkan pada praktek dan trial and error. Kemudian kita lanjut ke tokoh yang selanjutnya yaitu yang bernama Johann Heinrich Pestalozzi. Johann Heinrich Pestalozzi lahir di Zurich pada tahun 1746.
Beliau dikenal juga sebagai seorang pembaharu di pendidikan di Swiss pada abad 19. Adapun pendapat Pestalozzi tentang pendidikan, bahwasanya pendidikan sebagai pengembangan seluruh manusia. Maksudnya adalah pendidikan sebagai proses pengembangan seluruh aspek manusia, bukan hanya aspek intelektual, tetapi juga aspek emosional dan juga moral. Pestalozzi menekankan pendidikan holistik terhadap pendidikan. Artinya pendidikan harus memberikan seluruh potensi anak, termasuk kecerdasan intelektual dan juga keterampilan praktis dan moralitas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, mungkin salah pengucapan dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.